Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya tuh keinget sama kejadian SMA dulu itu. Ketika ada guru penjas itu mau ngajar masuk kelas, ternyata kelasnya itu dikancingi gitu loh. Jadi langsung keinget itu gitu loh. Masya Allah, kok keulang ya kejadian gitu. Jadi gurunya nggak bisa masuk kelas gitu. Oke, baik. Kita bahas beberapa soal simulasi ya. Jadi simulasi sama soal tryout yang masih butuh dipahami. Kita kupas pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kemarin sudah prepare untuk UPIN ya. Saya ucapkan selamat sudah berjuang menyelesaikan borang portofolionya. Kemudian untuk teman-teman yang sampai dengan saat ini juga masih belum selesai, kita doakan agar selesai karena deadline-nya nanti jam 12 ya, 23.59 ya, agar bisa selesai. Dan jangan lupa Bapak Ibu tolong dicek lagi linknya agar ketika dosen sama guru pamongnya itu mengklik ya linknya itu otomatis di-share ya, jangan sampai tidak ter-share ya. Kalau tidak ter-share otomatis yang merugi Bapak Ibu sendiri karena tidak bisa diakses ya. Jadi jangan sampai lupa itu ya. Baik, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Ini ada soal pedagogik, ada juga soal fisika yang tadi sempat ditanyakan ya. Oke. Siapa yang masuk? Oke, baik. Oke, baik. Apa tadi yang ditanyakan ini ya, KRB ini sudah saya share ya. KRB ini ya. Jadi ini tentang mitigasi bencana ya. Kemudian ini juga sama tadi itu yang ini ya, apa namanya? Nah, ini. Ya. Oke, baik. Kita kupas pelan-pelan Bapak Ibu semuanya. Bu Apri hadir, Bu Apri? Hadir, Pak. Hadir ya. Kalau yang ditanyakan pedagogiknya tadi itu yang terkait sama simulasi Bu Apri yang 30 soal itu ya? Iya, Pak. Oke, sudah saya ini juga, sudah saya unggah juga di sini Pak, ya. kirim WA saya, Pak. Oh gitu ya, siap Bu. Bentar Bu. Oke, sebentar Bu. Saya ada ikut belajar ya, ya Allah. Belajar juga. Itu rewel lihat wajah saya Bu ya. Waduh. Di ini aja Bu ya. Di off kan aja Bu. Bentar Bu, mana ya? Peda soal peda tanggal 10. Pedagogi nomor 5, Pak. Oke, siap. Oke, udah masuk. Baik. Kelihatan tulisannya Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, baik. Bu Emma udah masuk nih, Bu Emma. Bu. Tadi panggil di gerbang, Bu Emma. Udah belum ya? Belum ya? Oke, baik. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim pembahasan soal pedagogi terlebih dahulu. Bu Apri, disilakan. Nomor 5, Bu. 5 itu mana? Ini ya? Oke, kita bahas ya Bapak Ibu. Nomor 5, semangat. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Porsi kita sebagai guru ya Bapak Ibu.
Yang A, memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dan tugas yang menjadi tanggung jawab. Ini malah tidak tepat ya Bapak Ibu memberikan hukuman. Yang B, memfasilitasi pertemuan bersama agar jadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Yang C, merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam satu kelompok. Ini juga tidak tepat. Yang D, guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Ini karena piket itu Bapak Ibu kerja sama-sama ya Bapak Ibu. Maka sebagai guru kita melakukan evaluasi karena di situ ada memaksa dan mengancam. Jadi kita evaluasi selama piket itu berlangsung karena kita mengetahuinya, maka tepatnya itu D. E, memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat. Ini hanya berupa teguran dalam kegiatan kebersihan agar siswa dapat tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya. Ini kurang tepat. Karena di situ ada siswa yang memaksa dan mengancam dan kita mengetahuinya kata kuncinya. Maka apa tindakan kita sebagai guru? Porsi kita. Kita melakukan evaluasi, maka kita karena kan kita di dalam kelas untuk kebersihan kita juga bertanggung jawab guru yang ada di dalam kelas. Kita kebersihan kelas dan hasilnya akan menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dan tanggung jawab tersebut. Itu Bapak Ibu membuat tanggapannya. Oke, Pak Indro, silakan. Numpang nanya Pak. Oke. Numpang nanya Bu. Iya Pak. Yang D guru melakukan evaluasi. Evaluasi yang dimaksud di situ dalam bentuk apa ya Bu? Ya, selama dia keterlibatan siswa, karena kan di situ Pak ada wacananya bahwa ia selalu melakukan tugas piket dengan sendiri, berarti teman yang lain tidak melakukan. Yang melakukan hanya satu orang, misalnya petugas piket piketnya kan ada 5 orang biasa gitu kan Pak di kelas. Nah, jadi satu siswa aja, yang lain mengancam gitu. Jadi kita mengetahuinya. Jadi apa yang kita lakukan, maka kita evaluasi lah tanggung jawab mereka, kerjasama mereka bahwa mereka tidak melakukan hal itu, Pak. Yang teman yang lain cuma satu orang, maka kita evaluasi keterlibatannya. Itu, Pak. Oke, Pak Indro, silakan. Ya Pak. Oke. Ibu Amelia. Terima kasih Pak. Ini saya masih rancu. Saya menjawab B. Kenapa kok tidak B, Bu? Kenapa tidak B? Bu Apri. Yang G, memfasilitasi. Kalau biar terjadi komunikasi. Di sini kan kita sebagai guru mengetahui kan kita yang saat jam kita mengetahui kegiatan itu. Kalau yang B memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok, sehingga kalau kita hanya memfasilitasi pertemuan, nggak kita bahas apa masalahnya, Bu. Biasa anak itu tidak mengetahui kekurangannya dari kegiatan yang mengancam. Maka kita kasih tahu evaluasi selama keterlibatan piket kebersihan itu, selama yang kita kasih tahu ke anak, sehingga anak mengetahui bahwa perbuatannya itu salah gitu, Bu. Lebih tepatnya evaluasi, Bu, bukan memfasilitasi, karena kan peserta didik gitu, Bu. Silakan Ibu. Ya Pak, sudah Pak. Terima kasih Bu Apri. Oke. Ya, Bu. Bu Yuliana Kusuma. Izin Bu. Iya, Bu. Ini kan porsinya kan kita sebagai guru. Kalau mengevaluasi itu bukan tugasnya wali kelas ya, karena kan piket itu kan dibentuk bersama dengan wali kelas. Kalau saya kemarin jawabnya yang E. Yang E.
Kalau kita porsinya ini memang sebagai guru Bapak Ibu, tapi kan kebersihan tanggung jawab guru bersama juga yang di dalam kelas. Sepertilah kita lihat ruangan itu kosong kan kita bilang siapa yang piket, mungkin ada yang mengadu ke kita kan kita bisa langsung mengatakannya. Oke lah Bu, Pak terima kasih saya mengatakan memberikan Iya, Bu. Kalau saya poinnya itu ini aja, Bu. Jadi yang kenapa kok opsi D sebagai guru mengetahui apa yang akan Anda lakukan. Opsi A, B, C sama E nggak ada gurunya, di D-nya ada guru, ya udah itu aja, Bu. Oh gitu Pak ya. Iya. Oke. Oke. Tidak Pak, kuncinya guru ya Pak. Ya Allah. Diterima Pak. lebih ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke. 6, Bu. Oke, nomor 6. Terdapat peserta didik yang mengadu ke seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak, berarti ada untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Kata kuncinya, sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana guru menanggapi permasalahan tersebut? Berarti di sini Bapak Ibu ada masalahnya kedapatan membawa handphone ya ke sekolah. Tindakan kita sebagai guru yang A, apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini kepada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Karena ini Bapak Ibu kenapa yang A? Karena sudah menjadi peraturan sekolah, aturan. Jika aturan itu dilanggar, maka yang berperan itu adalah wali dan BK, karena di situ sudah sebagai aturan kata kuncinya ya Bapak Ibu. Kalau yang B, memanggil siswa dan menasihatinya, tidak lagi menasihat karena agar tidak membawa handphone karena sudah peraturan, maka tepatnya A gitu Bapak Ibu. Monggo tanggapannya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Bingung Pak. Bingung? Jelas Pak. Kenapa Bu? Bingungnya Bu? Enggak gini Pak, kalau yang kemarin kan soalnya itu melanggar tata tertib, sedangkan tata tertib itu kan memang udah tertulis tuh ya, misalnya harus ke sekolah pakai seragam gitu kan. Jadi saya agak bingung cluenya, karena kadang-kadang tuh membedakan ini harus dibawa ke BK atau wali kelas atau harus guru menangani sendiri, masih bingung di situ. Iya Bu, kita lebih cenderung ke soalnya memang Bu. Kemarin kan kalau yang itu kan sebagian siswa banyak yang tidak memakai pakaian seragam sekolah gitu kan. Dia tergantung ke narasinya. Kalau di soal ini kenapa ke BK? Karena dia sudah ada aturannya. Aturan memberikan tulisan peringatan serta aturan, sudah memberikan tulisan peringatan dan dia melanggar juga serta sudah ada aturan. Berarti anak ini lebih dari satu kali untuk membawa handphone, berarti sering. Ketika dia sering, maka di situ berarti sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan, maka dia akan ke BK kita ini kan, karena ada kalimatnya di situ sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah, Bu. Maka tindak lanjut kita apa? Karena kan kita sebagai guru menanggapinya ya kita kasih ke wali dan BK yang menindaklanjuti kembali karena kan udah sering dia melakukannya itu, Bu. Iya, Bu. Bapak Ibu yang lain? Ya. Lanjut. Bu Yulianti Bu, sebentar Nasari. Bu. Ya, kenapa kok jawabannya nggak yang C? Coba. Ya. Kenapa tidak C? Di situ di C saya akan lebih aktif
aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel. Ini nambah kerjaan ya, Bu, dan menyita HP untuk sementara waktu. Kalau ini berarti kita kerjaan kita, sedangkan sekolah itu kan ada peraturan, berarti kita sendiri yang kerja. Saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa gimana. Sedangkan siswa itu banyak, Bu. Gimana kita cara mencegahnya? Kan enggak ini kan, Bu? Berarti kurang efektif ya Bu ya kalau Iya. yang C. Baik. Oke. Ada lagi? Biasanya tidak dilakukan sendiri ya. Iya. Ada kolaborasi dengan kesiswaan biasa begitu. Jadi tidak dilakukan dalam melakukan sweeping HP begitu. Pak Endro silakan. Izin Pak. Nggih, Bu. Bu. Nggih. Kasus yang perlu guru menangani atau wali kelas yang menangani itu bedanya di mana ya, Bu? Misalnya nih ada kasus nih, oh ini tugasnya wali kelas, oh ini tugasnya guru, oh, ini harus guru yang menindaklanjuti. Kalau ini wali kelas yang menindaklanjuti, itu bedanya di mana kasus itu? Kata kuncinya tuh di mana gitu? Bisa membedakan bahwa kasus itu harus dilimpahkan ke wali kelas atau kasus itu boleh kita tangani langsung. Nah, gitu. Makasih. Baik. Saya bantu menjawab, Bu Apri. Iya Pak. Oke, pertanyaan yang bagus dari Pak Endro. Yang pertama, clue di situ adalah satu, di sekolah tersebut sudah memberikan tulisan atau peringatan dan diberlakukan dalam aturan, siswa tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Satu. Jadi ini sudah mengalami beberapa fase antar guru ya yang disampaikan dalam rapat guru biasanya dari kesiswaan maupun dari BK. Dia menyampaikan aturannya satu, siswa tidak diperkenankan membawa handphone ke sekolah. Artinya ketika siswa itu membawa handphone berarti jelas di sana sudah tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. Setuju Bapak Ibu? Kenapa? Karena sudah ada aturannya begini. Dalam soal ini sudah disajikan sebuah peraturan bahwasanya siswa tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Ternyata ditemui adanya siswa yang melanggar aturan tersebut. Maka tugas kita selaku guru, ya, kan kemarin kita sampaikan ada garis komando ya, ada garis koordinasi kan begitu kan. Nah, ranah kita sebagai guru otomatis yang berkaitan dengan KBM, yang kaitannya dengan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, penilaian dan lain sebagainya. Kalau ini ada kaitannya dengan pelanggaran peraturan, maka otomatis bukan ranah kita untuk memanggil siswa, bukan ranah kita. Untuk lebih aktif lagi, ini kita perannya sebagai guru, bukan sebagai mengedepankan aku adalah guru yang nomor satu ya, bukan gitu ya. Menemui siswa tersebut yang membawa handphone, ini katanya membawa handphone jelas salah. Karena ini sudah diberlakukan sebuah aturan, tidak boleh membawa handphone. Jika ada pelanggaran, maka kita harus menyampaikan, mengkoordinasikan pada wali kelas maupun guru BK agar ada penanganan lebih lanjut. Itu lebih tepat, ya. Apalagi kita merampas handphone. Ini bukan ranah kita, karena kita hanya sebagai guru. Begitu Pak Endro penjelasan saya. Silakan. Oke Pak. Makasih Pak. Oke. Jelas Bapak Ibu yang lain? Jelas Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut Bu. Kita bentar Bu. 9 Bu. Nomor 9. Seorang peserta didik tidak mau masuk ke kelas matematika karena dia merasa telah dihina oleh guru matematika. Mengetahui hal tersebut sebagai rekan sejawat, maka apa yang perlu Anda lakukan? Yang A, membiarkan peristiwa tersebut, nggak boleh ya Bapak Ibu, maka kurang tepat. Yang B, juga membiarkan peristiwa tersebut, merasa tidak memiliki kewenangan, juga tidak tepat. C, memberitahu kepada peserta didik yang tidak mau masuk kelas bahwa yang dilakukan guru tersebut tidak untuk menghina karena jangan terlalu sensitif.
ini hanya memberitahu, dia kurang tepat. Yang D mengajak dialog, berarti lebih berdua mereka peserta didik curhat yang tidak mau masuk kelas untuk tidak terlalu sensitif atau merasa karena belum tentu yang dilakukan guru adalah untuk menghina dia, berarti mengajak dialog antara guru dan peserta didik yang tepat. Yang E menggali informasi dari guru dan peserta didik secara terpisah, kemudian dengan kesepakatan bersama mengajak dialog keduanya dan keduanya dapat. Ini terlalu tinggi ya Bapak Ibu, hanya siswa, maka jawabannya yang tepat D, karena sebagai kita teman rekan sejawatnya. Silakan Bapak Ibu. Karena dia merasa telah dihina. Kan kadang kan anak-anak ini sensitif ya, padahal maksud kita kan bukan seperti itu gitu. Monggo tanggapannya Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Oke, Ibu Yusti, silakan. Terima kasih Bu. Kenapa nggak jawabannya tidak E? Artinya kita kan supaya mencari informasi dari guru dan juga dari peserta didik. Lalu nanti ada kesepakatan untuk berdialog seperti itu. Terima kasih Bu. Porsi kita Bu hanya sebagai rekan sejawat kan. Biasa kalau kita lebih mendalam itu mungkin kasusnya mungkin lebih dalam lagi, bisa ditinjuti ke kalau dia hanya karena merasa, berarti kan tidak ada peran guru, juga tidak terlalu berbahaya di sini. Jika memukul gurunya bisa jadi kita mendalam mau masuk kelas karena dia merasa telah dihina oleh dia merasa. Jadi kita mengajak dialog, cerita aja peserta didik, hanya peserta didik. Kalau di E itu kita ke gurunya terlalu tinggi dan mengajak dialog keduanya yang dapat saling memahami, kan kayaknya terlalu apa kali ya, gimana caranya gitu. Silakan Ibu. Oke Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, jelas Bapak Ibu? Iya. Baik, lanjut. Teman sejawat Lanjut. sudah. Ini Bu, asesmen Bu. 11 Bu. 11. Oke Bapak Ibu. 11, guru IPA menginginkan siswanya dapat mendeskripsikan keragaman sistem organisasi kehidupan tingkat sel dan dapat melakukan pengamatan dengan bantuan alat untuk menyelidiki struktur tumbuhan sekaligus membuat poster tentang sel. Laboratorium IPA telah memiliki 10 peralatan untuk menyelidiki struktur mikroskopis. Asesmen yang tepat berarti di sini dari soal kita lihat kata kuncinya berarti mereka punya alat yang lengkap. Ada mikroskopnya, berarti kita kan asesmen penilaiannya, maka yang A kita lihat laporan tugas, pasti kita melakukan praktikum karena ada 10 peralatan, berarti itu kurang. C, portofolio. Kalau portofolio itu kan hasil dari beberapa kegiatan yang praktikum, ini foto berisi hasil tes, yang lain nggak usah kita lihat, itu kurang tepat. Yang D, laporan penggunaan mikroskop dan gambar pengamatan sel, sikap melalui observasi dan keterampilan unjuk kerja. Berarti mereka melakukan praktikum, ada keterampilan unjuk kerjanya. Yang E, portofolio juga. Portofolio itu bukan asesmen yang terlalu diinikan ya Bapak, itu kumpulan dari beberapa. Oke. Monggo Bapak Ibu, tanggapannya. Jelas. Jelas. Oke, Pak Ramadan jelas. Bu Zakia jelas. Berarti kuncinya di sini Pak Tri. Selamat malam Bu Apriana, Bu Steve. Iya. Berarti kuncinya di sini Bu Apriana dengan bantuan alat. Betulkah begitu?
kuncinya di sini pengamatan dengan bantuan alat, betulkah begitu? Berarti melakukan penyelidikan ya, Bu? Melakukan pengamatan dengan bantuan alat, menyelidiki, ada kata menyelidiki, dan dia ada 10 peralatan mikroskopnya. Berarti memadai untuk siswa ya, Bu, ya? Maka menyelidiki kan berarti keterampilan unjuk kerja ya kan, Bu? Maka laporan dengan sikap melakukan observasi itu keterampilannya pasti unjuk kerja. Iya, Bu. Oke, jelas Bapak Ibu? Jelas. Lanjut, Pak. Lanjut. 12 Bu. Lanjut ya. 12. Analisa komponen dasar di bawah ini menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Berdasarkan analisis yang di atas, maka jenis ya kan kata kuncinya di sini perubahan iklim dan dampaknya. Biasanya pasti medianya kemana Bapak Ibu? Kalau spesimen itu kan A, C, D itu ada spesimen, pasti nggak mungkin ya kan kita melakukan perubahan iklim nengok langsung gitu ya kan Bapak Ibu. Maka salah. Lihat yang B dengan E. Kalau B modul film ini bisa berbasis video YouTube atau apa kita tampilkan, dan lembar kerja peserta didik, karena dia perubahan iklim lebih ke film karena dia nampak perubahan. Kalau model peta aja, model peta itu mungkin kekurangannya kayaknya menggambar peta. Kalau model peta kurang tepat ya Bapak Ibu, karena ini minta menganalisis perubahan iklim. Itu Bapak Ibu, monggo tanggapannya. Hendro silakan. Izin, Pak. Oke, Bu. Iya. Di sini kapan spesimen itu kita gunakan sebagai jawaban, Bu? Soal yang seperti apa gitu? Apakah indikator pembelajaran yang bagaimana, KD yang bagaimana gitu? Terima kasih Pak. Kalau untuk spesimen itu bisa kita ambil, lihat materinya, misal fotosintesis pada hidrilla Pak, itu bisa pakai spesimen. Atau yang konduktor isolator, kalau fisikanya itu bisa pakai spesimen, itu anak langsung bisa. Itu Pak, kalau spesimen dia. Berarti benda yang bisa diamati langsung gitu ya, Bu? Iya, perubahannya yang bisa diamati langsung. Kalau sistem peredaran darah, pencernaan bisa torso, atau yang satu lagi pakai film, sesuaikan dengan optionnya juga kita lihat. Spesimen itu kayak benda nyata gitu ya, Bu ya? Yang bisa itu memang benda nyata, Bu. Yang saya di sini soal itu berbicara tentang sistem reproduksi, bukan sistem reproduksi, reproduksi persilangan. Nah, bagaimana dengan media apa katanya? Saya lupa soalnya gimana tuh. Dia nanya dengan media apa kalau mempelajarkan produksi persilangan itu. Silangan dihibrid itu. Itu dengan apa, Bu? Saya jawab model film salah kemarin. Kalau dia persilangan, Pak, itu kan kalau aslinya lama waktunya. Biasa kita guru menggunakan kancing genetika. Berarti spesimen gitu, Bu? Model. Silangan sebenarnya dia. Modul. Model. Modelnya. Ya. Genetika. Terima kasih, Pak. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Ini perlu? Enggak perlu, Pak. Jelas ya? Perlu. Jelas. 15. Oke, 15. Judul penelitian tidak masuk dalam PTK. Ingat Bapak Ibu, kalau dia judul harus ada kata peningkatan. Dalam judul itu biasa kata peningkatan, yang ada yang tidak termasuk berarti yang salah ya Bapak Ibu.
Yang A meningkatkan kemampuan bertanya, itu berarti betul. Yang B meningkatkan keterampilan proses, itu betul. C pemberian tugas makalah meningkatkan kreativitas. Yang D pengaruh penerapan. Kalau ini lebih ke penelitian ilmiah, pengaruh penelitian yang bukan PTK. Lebih yang E meningkatkan keterampilan proses IPA, itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Monggo tanggapannya. Saya pikir C ini Bu Apriana, karena kan pemberian tugas makalah dalam meningkat. Saya pikir wah judul seminar apa ini, ternyata saya tertipu. Keywordnya di peningkatan. Untung gabungnya di kelas intensif. Karena kan ya PPK itu Tapi saya mikir, nah itu dia Bu. Tapi kalau muncul lagi soal seperti ini berarti kuncinya ada di peningkatan ya Bu ya. iya betul Bu. Karena kan PTK itu penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki kualitas dari pembelajaran. Maka untuk memperbaiki kualitas berarti koefisiennya korelasinya ke peningkatan kan Bapak Ibu. Makanya itu dia. Lanjut Lanjut Bapak Ibu. kita. Lanjut Pak, 16. 16. Lanjut Bu. 16. Berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya, metode manakah yang paling sesuai untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap tata nilai dalam masyarakat? Berarti ini multikultural. Di situ ada kata multikultural, banyak kultural itu. Oke, yang A tugas struktur. Kalau tugas terstruktur berarti biasanya di kelas. B bermain peran. Kalau bermain peran kita biasa di dalam ya Bapak Ibu. C widya wisata ini kayak apa Bapak Ibu widya wisata ini kalau kita sekarang namanya anak-anak belajar di luar kita bawa ke satu tempat. Apa namanya istilahnya? Kayak USU mungkin Bu. Itu dia yang D diskusi kelompok, yang E simulasi. Maka yang tepat kan kalau kita bawa mereka misalnya ke daerah pantai, ya kan ada masyarakatnya yang dijumpai mereka berarti belajar lebih dari cuman bukan hanya pengetahuan ya kan Bapak Ibu, maka mereka juga dekat dengan masyarakat di situ bersapa, ini berarti ada nilai yang lain. Maka C tepatnya widya wisata. Membuat tanggapannya. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas Pak. Baik. Nomor berapa lagi nih Bapak Ibu? 20 Bu? 20. Oke, 20. Darmawan dan para guru IPA, koleganya mengidentifikasi beberapa permasalahan siswa di dalam kelas, yaitu hampir semua siswa mempunyai sifat egoisme dan individualisme yang tinggi. Pak Darmawan merencanakan melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Langkah Pak Darmawan pada tahap perencanaan, Bapak Ibu, kata kuncinya perencanaan. Yang itu yang ceritanya itu sebagai kadang mengapakan konsentrasi kita ya, fokusnya pada perencanaan. Ingat kemarin kita bahas perencanaan itu apa kata kuncinya Bapak Ibu? Membuat skenario. Membuat, berarti tepat C. Tahap PTK udah kita sering ya kan, kita ini kan. Sudah Bu. Ada yang menanggapi ya, Bapak Ibu? Izin Bu. Ya. Hanya minta konfirmasi aja Bu. Kalau PTK itu kan di awal, kalau PTK itu kegiatan perencanaan kita kan diminta buat
Lupa Mbak saya kemarin gitu. Evaluasi kita kalau menganalisis dan menganalisis. Ya, refleksi ya. Oh, ya. Terima kasih. Iya. Jadi kalau ada kata refleksi, evaluasi kita menganalisisnya, yang baik menganalisis. Jelas Bapak Ibu? Lanjut Bapak Ibu. Oke, baik. Lanjut Pak. Ya, Tuh. 21 Bu. Berbagai keterampilan yang diperlukan untuk hidup di abad 21. Ini dapat dilatihkan dalam pembelajaran IPA. Sebagai contoh, dalam melakukan percobaan pembuatan magnet, seorang guru memberikan tugas sebagai berikut. Saya sediakan magnet permanen dan paku. Berapa cara yang dapat kalian lakukan agar ujung paku itu menjadi kutub utara magnet? Bapak Ibu, kata kuncinya itu guru sediakan magnet, tapi mereka berapa cara yang dapat kalian lakukan. Berarti anak disuruh melakukan, berpikir gimana caranya, berapa cara. Berarti ada cara yang diharapkan guru anak ini bisa berpikir lebih tinggi lagi. Maka kita lihat optionnya. Yang A, melalui diskusi siswa kritis berpendapat. Kalau kritis, Bapak Ibu, kata kuncinya itu bertanya ya. Sedangkan ini diminta cara, berarti kurang tepat yang A. Yang B, melalui percobaan, siswa teliti dalam melakukan percobaan sifat kemagnetan bahan. Ini kurang tepat karena dia siswa. Yang C, melalui diskusi data kelompok, siswa menjelaskan cara-cara membuat kemagnetan. Ini hanya sebuah prosedur, sedangkan guru minta cara yang dapat dilakukan agar ujung paku menjadi kutub magnet. Yang D, melalui percobaan, siswa menerapkan kurang tepat. Yang E, melalui percobaan, siswa kreatif dalam membuat magnet. Karena berarti mereka berpikir gimana caranya, berarti kreativitas yang dikedepankan. Maka E, Bapak Ibu, yang tepat. Keterampilan abad 21. 4C ya kan Bapak Ibu? Oke, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Jelas, oke. Ini sudah, sinkronus sudah, jenis pengetahuan juga sudah, indikator menganalisis. Oke, 26 Bu. 26 ya Pak. Oke, 26. Bu Indiana akan melakukan pembelajaran materi KD 3.7 menganalisis interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan. Indikator esensial yang paling tepat adalah, ingat Bapak Ibu lihat soal ini, berarti kita tandai KKU-nya ya. Berarti KKU-nya apa Bapak Ibu? Menganalisis. Iya. C berapa Bapak Ibu? C4. Dan materi nggak boleh kita ubah ya Bapak Ibu. Materinya tidak boleh kita ubah. Materinya di situ apa? Interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan. Iya, dan lingkungan. Maka kita lihat optionnya, berarti kata kuncinya kita cari yang C4. Yang A, mengidentifikasi. Ini tidak ya di bawah. Yang B, melakukan penyelidikan tentang interaksi antar, ini kurang tepat. Mengaitkan data ragam interaksi antar makhluk hidup dengan data dinamika populasi masing-masing makhluk hidup. Ini mengaitkan juga setara dengan C4 ya Bapak Ibu. Yang C, ya, mengaitkan. Yang D, mengidentifikasi juga tidak. Yang E, menganalisis. Kalau ini menganalisis juga C4, tapi materinya dampak campur tangan manusia. Sudah diganti mereka dengan dinamika populasi tumbuhan. Nah, maka itu kurang tepat yang E. Maka tepatnya C, Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu silakan. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Sudah, Bu. Mana lagi, Bu? Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Pak Tri, tolong Pak, nomor berapa tadi ke atasnya lagi, yang lain, ke bawah, ke bawah. Lagi Pak, ke bawah Pak. Nomor berapa tadi? Yang ini Pak, yang nomor 29. Oke, silakan Bu. Oke, 29. Perhatikan rumusan tujuan pembelajaran berikut ini. Peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran pada ekosistem dan dinamika populasi organisme yang terdapat di dalamnya akibat pencemaran tersebut. Pembelajaran dilakukan guru di era pandemi COVID-19. Sekolah mempunyai sarana IT yang lengkap dengan siswa memiliki gawai telepon pintar dan terampil menggunakannya. Sekolah tidak memiliki lahan atau bangunan laboratorium. Media yang paling relevan digunakan sesuai kondisi di atas adalah, yang ditanya adalah media ya Bapak Ibu. Yang A itu video dan film pembelajaran daring asinkronus dengan strategi demonstrasi. Ini kurang tepat karena medianya. Yang B, perangkat praktikum untuk pembelajaran daring sinkronus dengan strategi demonstrasi. Yang C, karena di sini tidak adanya di dalam jaringan. Kalau ada di dalam jaringan kayak soal kita sebelumnya itu sinkronus, karena dia hanya gawai telepon, itu bisa jadi dia tidak di dalam jaringan. Kita melalui WA diskusinya, maka tepatnya C, berbasis komputer untuk pembelajaran daring asinkronus dengan strategi demonstrasi. Itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Sri Datita. Ibu, ini kenapa jawabannya bukan A ya? Karena multimedia media yang paling relevan digunakan. Kalau dia yang A, dia secara dia kurang tepat Bu. Video dan film. Ibu, izin bertanya, ini kan asinkronus ya, kan ini tadi yang melalui HP ya, gawai. Terus ini kan dengan strategi demonstrasi, sementara mereka itu asinkronus. Apa nggak lebih cocok ya Bu ya, ketika mereka melakukan yang pilihannya E dengan itu ya, komputer juga melalui daring sinkronus dengan. Tapi dia sinkronus. Kalau sinkronus itu di soal identik dia pakai di dalam jaringan, Bu. Kalau ada kata kuncinya di dalam jaringan baru bisa, Bu. Ini kan nggak ada di dalam jaringan, maka waktunya kan bisa nggak kita tentukan dia di dalam jaringan. Waktu sinkronusnya kayak kita ini kan sinkronus namanya kan, ada waktunya. Sedangkan itu di soal tidak ada, maka pilihannya ke asinkronus gitu, Bu. Kecuali nanti di soal Ibu Bapak harus teliti kalau ada kalimat kayak soal semalam itu kita ada di dalam jaringan, maka cari dia secara sinkronus. Oh iya, baik Bu. G, silakan Bu Nur Elida Siregar. Ya Bu. Kan aja Pak, yang kenapa nggak milih A, kenapa milih C? Kan kenapa kita harus milih multimedia berbasis komputer? Oke, Bu Apri silakan. Multimedia berbasis komputer karena di soalnya Bapak Ibu dia media yang tepat pada kondisi sekarang. Kalau video dan film itu kan dia biasanya secara langsung kita kayak bertatap muka sama anak, sedangkan ini kan dia di era pandemi asinkronus atau asinkronus, maka multimedia tepatnya kalimatnya.
bukan film. Kalau video dan film kita belajar dalam kehidupan kita sekarang udah normal, iya. Tapi kan caranya asinkronus kan enggak, kita kan udah tatap muka gitu. Kita multimedia, memakai kata multimedia tepatnya. Mungkin masih bingung ya Bapak Ibu, yang multimedia itu maksudnya kayak apa ya? Bapak Iya, Ibu, Bapak. Bapak Ibu pernah tahu flash nggak? Apa, Pak? Flash. Pernah, Pak. Pernah ya? Gerak parabola itu pakai flash gitu ya. Jadi bolanya itu bisa digerakkan gitu ya. Nah, itu maksudnya multimedianya yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Tapi kan Pak, ini kan materinya ini pencemaran. Jadi kayak mana membuat simulasi pencemaran ekosistem? nggak harus buat Bu, Dalam flash. tinggal download aja ekosistem flash gitu aja, ada Bu. Oh, Nanti kalau tiap guru harus buat menjadi suatu kendala Bapak Ibu. Ya yang bisa IT, yang nggak bisa nanti bagaimana? Gitu kan? Makanya di sini kalau misalkan video dan film, kemudian strateginya demonstrasi, coba dibayangkan kayak apa coba? Iya, nggak nyambung ya Pak ya. Bapak Ibu ngasih share video sama film ya. Ini anak-anak terkait dengan pencemaran gitu ya, videonya. Terus strateginya demonstrasi macam apa coba? Iya, saka Pak. Gitu ya. Iya. Oke ya, jelas nggih Bapak Ibu? Betul. Nanti siswanya bingung mendengarkan gurunya atau mendengarkan videonya. Pengalamannya begitu kok. Oke. Ada lagi Bapak Ibu pedagogik? Pak. Cukup ya? Pak. Ya. Pak, satu lagi Pak. Tadi Pak, yang nomor 18 kalau nggak salah tadi Pak. 18. Oke. Oke, nomor 18. Suatu hari Ibu Sinta akan memulai pembelajaran tentang zat aditif pada makanan dan dampaknya pada kesehatan di kelas 7 yang terkenal ramai dan tidak bisa diam. Terkenal ramai dan tidak bisa diam. Tujuan pembelajaran yang diterapkan adalah siswa dapat mendeskripsikan dampak zat aditif terhadap kesehatan. Kegiatan apersepsi ya Bapak Ibu. Apersepsi kan kegiatan di awal. Bu Sinta untuk memotivasi siswa belajar adalah A. Mengajak siswa untuk bernyanyi anak sehat bersama. Ini anak kelas 7 mengajak siswa bernyanyi kurang tepat. Yang B. Menampilkan gambar sajian teh dan kopi yang mengandung selera. Sedangkan anaknya ramai ya Bapak Ibu dan tidak bisa diam. Yang C. Menampilkan gambar berbagai sayuran dengan buah-buahan. Ini juga kurang tepat karena zat aditif. Yang D. Menampilkan video orang yang memasak dengan menambahkan penyedap rasa. Ini sesuai dengan materi zat aditif yaitu pada makanan ya Bapak Ibu. D. Yang E. Meminta siswa tarik napas dan memesan napas. Ini pernapasan kurang tepat. Maka yang tepat D. Aditif itu kan makanan, zat aditif. Silakan Bapak Ibu. Jelas Jelas ya? Kalau kopi dia adiktif ya Bapak Ibu, adiktif. Oke, Bu Tresna silakan. Pak, maaf kalau yang soalnya ada layu sayuran itu apa pedagogik bukan Pak? Nggak ada di sini. Yang ya, Bu. Fisika. Oh fisika, oke. Ya, yang ada kulkasnya ya, layu-layu. Iya itu Pak. Oh ya udah, nanti bagian Pak Tri udah. Mohon maaf. Gampang Sekolah. tinggal beli kulkas baru aja. Bener. Baik, pedagogik cukup Bapak Ibu. Pak, satu lagi Pak. Ya Bu. Nah ini yang simulasi kemarin, itu ada soal tentang PTK. Singkatnya gini, PTK siklus 1 menghasilkan data distribusi dan frekuensi belajar siswa sebagai berikut 47,74%. Siswa anak guru 41,44%. Itu apa jawabannya? Kemarin salah jawabnya Pak. Terima kasih. Oh itu soal apa ya?
itu kan ada data-data persen-persennya, ternyata kan di situ kayaknya minat siswa kurang, makanya tepatnya sebagai fasilitator, Bu. Kita sebagai guru sebagai fasilitator. Ada fasilitatornya itu. Nomor berapa tuh, Pak? Berarti saya benar. Nggak ada di sini kayaknya, Pak. Simulasi Ini, Bu. Ada, Bu. sudah nomor berapa, Pak? Itu. Oh, ada. 23, Bu. Oke, nomor 23. Oke, penelitian tindakan kelas siklus 1 menghasilkan data distribusi frekuensi lihat sebagai berikut. Menyimak penjelasan guru. 1. Siswa menjawab dan menyampaikan pertanyaan. Siswa yang mengumpulkan pertanyaan 45. Sebanyak 57% siswa saling menghargai dalam diskusi kelompok. 57% siswa tertib dalam mengikuti pembelajaran dan 64,86% siswa semangat dalam mengikuti pelajaran dan 52,25% siswa aktif dalam mengerjakan. Analisis pembahasan yang tepat. A. Siswa telah terlibat aktif dalam pembelajaran dilihat dari kegiatan menyimak penjelasan yang baik. Ini analisisnya ya Bapak Ibu, maka dari narasi yang di atas kita menganalisisnya. B. Soal perlu diperbanyak, berarti kalau ini secara, berarti kalau dia siswa terlibat aktif, kita hanya menganalisis secara satu aja, hanya menyimak penjelasan. Tadi menyimak penjelasan dia 41%, sedangkan masalahnya kan banyak di situ. Pertanyaan juga masih rendah. Dan dalam menyimak penjelasan guru juga persentasenya masih di bawah 50% rata-rata. Yang B soal perlu diperbanyak, itu juga masih rendah. Yang C rasa ingin tahu siswa sebanding dengan ketertiban siswa, ini beda nilai persentasenya. D peran guru sebagai fasilitator perlu ditingkatkan agar keterlibatan siswa dalam pembelajaran lebih besar, karena persentasenya frekuensi belajar siswanya masih di bawah rata-rata 50%. Itu Bapak Ibu, maka D, karena ditanya analisisnya. Ya, Bu Tresna Devi silakan. Doa berizin, berarti di sini penekanannya rata-rata itu berarti kalau dia dikatakan berhasil lebih dari 50% ya Bu ya? Iya, biasanya sekitar 60% gitu kan itu berhasil, sedangkan ini kan rata-rata nilai persentase dari data ini kan distribusinya rendah gitu Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Cukup Bapak Ibu pedagogiknya? Yang 24 itu Pak, tolong di ini. Yang kesenian, yang ini kopi ini Pak. Ya. Ini 24 Pak. Oke, kita bahas 24. Siswa dapat membuat langkah. Di situ ada siswa dapat membuat ya Bapak Ibu, membuat langkah terhadap virus COVID-19 dengan inovatif melalui bekerja secara kelompok. Seorang guru IPA akan melakukan pembelajaran di era kenormalan baru. Maka langkah pembelajaran yang relevan dengan ilustrasi tersebut, kata membuat, maka kita cari aja Bapak Ibu. Membuat yang A menggunakan langkah pembelajaran inquiry. Kalau inquiry kurang tepat ya Bapak Ibu, dia atau praktikum, maka A salah. Yang B memberikan penugasan kepada siswa hanya tugas, itu juga kurang tepat karena dia membuat kata kuncinya. Yang C memberikan penugasan kepada siswa untuk membuat peta konsep. Di sini hanya membuat peta konsep, sedangkan ini di era kenormalan. Yang D memberikan tugas proyek kepada siswa untuk membuat video tentang pencegahan terhadap virus dan memanfaatkan teknologi. Karena kan di era kenormalan baru kan kita pakai IT gurunya ya Bapak Ibu, lebih ke IT, maka yang tepat D. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu Apri, berarti sebenarnya kuncinya adalah membuat, betul itu? Berarti larinya ke proyek ya? Iya, betul Bu. Mantap, nanti udah mantap ini.
Bukan, saya salah ini Bu Apri. Wah, kalau bikin tugas proyek terus bikin video keren kali siswanya. Saya mikir gitu, wah saya pilih inquiry. Rupanya lebih salah lagi. Nanti dari satu jadi benar Bu, teman ajarannya Bu nanti lulus 100%. Kami juga gitu. Nanti saya promokan bimbel ini ke teman saya. Siap. Yang lain mereka nyari juga Pak Tri, cuma nggak ada. Yang ada IPA saya bilang gitu. Nanti mau praktek kata Pak Tri Bu kalau yang lain. Nanti saya buka metafisika Bu ya. Fisika dasar aja saya dapat. Metafisika nanti bahasnya PLN. Oke, baik. Cukup pedagoginya Bapak Ibu? Iya, Pak. Cukup ya? Iya. Oke, kita Bu Apri terima kasih. Kita lanjut ke materi fisika ya. Yang ditanyakan tadi itu. Banyak ini. Oke. Kita bahas sekilas, semoga bisa tercapai semuanya. Oke, kalau mitigasi bencana ini sudah sering kita bahas ya Bapak Ibu ya. Water certificate ini berarti kan otomatis jawaban yang tepat adalah yang E. Kenapa yang E? Karena di sini ada patahan lembang juga, maka di daerah Padalarang di sini, yang kemudian di sini dialiri dengan dilalui dengan water certificate ini, maka memungkinkan daerah Padalarang itu akan terjadi mitigasi berupa longsor ya. Tipe panggung ini berarti dia gempa ya, gempa sama daerah rawan banjir. Ya. Ini adalah keywordnya adalah satu, daerah Padalarang ini dia di sini dilewati sama garis warna merah. Warna merah itu adalah water certificate daerah aliran sungai, maka memungkinkan terjadinya banjir. Kemudian dia terletak di dataran tinggi. Ada patahan lembang juga di sini, memungkinkan terjadinya gempa. Makanya jawabannya adalah daerah sungai sama membuat rumah dengan tipe panggung. Silakan Bapak Ibu. Jelas? Yang ini jelas Pak Tri, tapi ada yang burung satunya lagi tuh Pak Tri. Yang apa? Tadi Pak Ramadan saya kirim di grup. KRB kawasan rawan bencana. Jadi KRB 1 dia warna apa, KRB 2 dia warna apa, KRB 3 dia warna apa, kemudian ada apa saja di KRB 1, 2 dan 3. Saya kirim di grup sudah tadi. Coba disimak. Ada di sebelum cek. Udah ya. Maksud saya bagi di grup, khawatirnya tidak sempat terkupas gitu loh. Karena khawatir waktunya terlalu malam gitu. Jadi sebagian saya kirim di grup tadi yang KRB itu kan sifatnya cuma hafalan aja. Oke, baik. Nomor 2, perhatikan grafik gerak lari seekor kuda di bawah ini. Percepatan benda kuda saat bergerak dari O ke A. Yang ditanyakan percepatannya. Awas, percepatannya. Kita lihat di sini dari O ke A. Ini geraknya apa nih Bapak Ibu? GLBB. Dari mana Bapak Ibu mengetahui bahwasanya ini GLBB? V-nya berubah. Good. Jadi V-nya berubah dari 0 menjadi 10. Dalam waktu berapa nih? 2 detik. Berarti kita tulis VT itu sama dengan V0 plus AT gitu kan. Nah, VT-nya berapa? 10 kan? Kecepatan setelah 2 detik 10 sama dengan V0-nya 0 gitu ya. Ditambah dengan A dikali T, T-nya 2 gitu kan. Nah, berarti kita tulis 10 sama dengan 2A, maka nilai A di sini adalah berapa nih? 5. Semuanya kita bagi 2, ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 2, kita bagi 2 semua, maka jawabannya adalah 5. Jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Kalau saya tanya percepatan benda saat detik kedua sampai kelima apa Bu? Pak? 0. Kenapa kok 0? V-nya tidak berubah. Oke, karena GLB dia tidak memiliki percepatan. Oke, Bu Yuliantina Sari silakan. Ya Pak, ini kan ada 2 soal ya Pak ya. Ada yang jawabannya 0 gitu.
yang membedakan GLB dengan GLBB itu katanya di garisnya gitu. Bisa nggak Pak memberikan contoh kalau garis GLB itu yang seperti apa biar nggak bingung gitu nantinya membedakan garisnya. Acuan pertama terletak pada sumbu J. Sumbu J di sini dia menyatakan apa? Kecepatan. Dari 0 ke 2 kecepatannya naik, oh berarti dia GLBB. Dari 2 ke 5 kecepatannya tetap, oh berarti dia GLB. Jadi keywordnya hanya garis itu aja Pak ya? Iya Bu. Kalau GLBB garisnya ke atas, kalau GLB itu lurus gitu. Hati-hati Bu ya, hati-hati Bu ya. Ini sumbu Y-nya itu menyatakan kecepatan. Kalau sumbu Y-nya nanti menyatakan jarak, beda lagi loh Bapak Ibu ya. Sumbu Y-nya Bu, keywordnya itu. Lihat sumbu Y-nya Bu. Oke Bu. Sumbu Y yang mana Pak ya? Ini Bu, yang selingkari Bu. Diri Bu. Karena ini menyatakan kecepatan. Oke? Iya Pak. Oke baik. Ada lagi? Rumus yang digunakan beda lagi ya Pak Tri ya? Rumus apa Bu? Misalnya untuk mencari tadi melihat percepatan. Karena gerakannya berbeda, GLBB sama GLB otomatis persamaannya pasti akan berbeda Ibu. Di GLBB ada beberapa persamaan, ada 3. Di GLB ada satu pertanyaan, ada satu persamaan, jelas berbeda. Makanya kita harus menentukan terlebih dahulu ini termasuk gerak apa, GLBB ataukah GLB, cuma gitu aja Ibu. Ada lagi Ibu? Oh, berarti ini rumus yang dari awalnya itu A sama dengan PT dikurang P0 per T ya Pak? Ya Bu, boleh buat kayak gitu. Ibu, kalau dimodifikasi jadi banyak GLBB itu nanti Bu. GLBB itu kan ada beberapa persamaan, cuma ada 3 tuh dia persamaannya. Yang pertama itu PT itu sama dengan V0 gitu ya, plus AT gitu kan. Kemudian ST gitu ya. ST sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat gitu kan. Kemudian VT kuadrat gitu ya. VT kuadrat gitu. Sama dengan V0 kuadrat gitu. V0 kuadrat ditambah 2S. Nah, ini kalau kita modifikasi, oh berarti dari VT ini nanti bisa diubah menjadi A sama dengan VT min V0 per T gitu ya. Jadi banyak nanti ini akhirnya. Udah gini aja, GLB cuma 3 gitu ya. Kalau GLB di GLBB ada 3, kalau di GLB cuma ada 1 gitu ya. S gitu ya. S sama dengan V dikali dengan T. Udah. Cuma gitu aja. Silakan. Jelas? Jelas Pak. Baik, saya lanjut. Iya Pak. Baik. Iya Kak Tri. Jadi kita ini kan sudah ada rumus tuh, sedangkan saya di metode. Gimana Bu? Di fisika banyak rumus, sedangkan saya hanya di situ Pak. Makanya saya kalau masuk fisika udah saya pilih Pak gitu. Soalnya kan saya nggak tahu dasar rumusnya itu. Di situ tempat kelemahan saya. Jadinya ada nggak cara yang lain untuk menyelesaikan soalnya itu Pak? Ada nggak cara lain untuk menyelesaikan soalnya itu? Saya baca dulu soalnya ya Bu ya. Kecepatan benda. Oke baik Bu. Sebenarnya ketika kita bicara fisika itu, kalau Ibu menyatakan rumus, fisika itu berkaitan dengan rumus. Kalau kita nggak hafal rumusnya, maka kita nggak bisa fisika. Salah Bu. Tidak begitu. Jadi ketika kita belajar fisika, maka yang kita utamakan ke depannya itu konsepnya dulu aja Bu. Yang kita utamakan Bu. Oke.
ada nggak cara lain? Oke Bu ya, saya belajar konsep. Apa sih percepatan Bu? Bertambahnya kecepatan tiap detik. Itu kan? Oke, kita lihat di sini Bu. Pada gerak titik awal sampai titik A itu dia bergerak berapa detik? Bergerak berapa detik? 2 detik. 2 detik kan? 2 detik, Pak. Berapa? 2 detik. Ya. Oke, 2 detik. Oke. Awal mula dia bergerak apakah diam? Diam. Awal diam gitu kan. Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Artinya ketika kita bicara tentang GLBB di sini kan berarti kan pertambahan kecepatannya konstan. Kalau dia bertambah bertambah 1 meter per sekon, maka ya bertambah 1 meter per sekon tiap detiknya. Kalau dia bertambah 2 meter per sekon ya 2 meter per sekon. Nah, sekarang kita lihat di sini. Awalnya diam, tiba-tiba kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Berarti 1 detiknya berapa? 5. 5, maka jawabannya 5. Bisa dipahami nggak? Bingung? Contoh yang lainnya. Sebuah benda awalnya diam, finalnya 0. Dia bergerak dengan percepatan A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, berarti artinya 2 meter per sekon. Tiap detik kecepatan benda bertambah 2 meter per sekon. Berarti kalau 3 detik kecepatannya sekarang berapa, Bu? 6. Gitu ya. Sama dengan 3 ya. Maka kecepatannya dia 6 meter per sekon. Duh, mana? Kok nggak muncul? Maka kecepatan kok nggak muncul? Bentar. VT1 sama dengan 3 gitu ya. Maka dia menjadi 6 meter per sekon. Dari mana 6 meter per sekon? Tiap detik kecepatan benda bertambah 2 meter per sekon. Awalnya dia diam. Tiap detik bertambah 2. Detik pertama tambah 2 jadi 2. Detik kedua 2 tambah 2 4. Detik ketiga 4 tambah 2 jadinya 6. Begitu, Bu. Pak. Silakan. Bingung dah. Bapak Ibu. Ya. Silakan Pak Indro. Izin Pak, bisa digeser ke atas Pak grafiknya Pak. Atas. Oke. Ini untuk membantu kawan-kawan Ya. sekedar bahwa ini kan banyak juga kawan-kawan dari background biologi kan. Yang pertama di sini yang perlu dibedakan itu GLB itu kan gerak lurus beraturan. Aturannya apa? Aturannya adalah kecepatan tetap. Itu aturannya, harus diingat itu. Gerak lurus beraturan. Aturannya siapa sih aturannya? Aturannya adalah kecepatannya harus tetap. Gitu. Kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan. Artinya ada perubahan di sana. Apa yang berubah beraturan? Yang berubah secara teratur itu di situ kecepatannya. Berubah setiap detiknya. GLBB dia berubah secara teratur. Jadi setiap detik dia berubah secara teratur, maksudnya gimana? Misalnya dia berubah 2 meter per sekon setiap detik. Berarti dia bertambah 2 setiap detiknya. Itu yang dimaksud dengan percepatan. Jadi ada perubahan kecepatan pada GLBB. Gitu. Di GLBB itu ada pertambahan kecepatan secara teratur setiap detiknya. Itu Ibu. Terima kasih Pak. Oke, matur nuwun Pak Indro. Izin. Ya, silakan Pak. Izin. Itu kalau misalkan soalnya yang ditanya itu jarak tempo dari detik kedua sampai detik kelima itu berapa? Tempo dari detik kedua sampai detik kelima. Oke. 2 ke 5 itu gerak apa? Saya kan begitu muncul. Bapak. 2 ke 5 geraknya apa? GLB. S sama dengan V kali T kan? Berarti kan kita harus tahu dulu. S di sini berapa? V di sini berapa? Saat V di sini kita harus tahu dulu. Benda ini saat di titik A dia memiliki kecepatan berapa?
Itu berapa, Bu? Itu berapa? 10. Ya udah, 10 dikali dengan 10 di grafik itu Pak Ramadan. kan 10 kan? Itu kan grafik yang sumbu Y itu kan kecepatan. Udah 10 ya kan? 10. Kemudian 2 sampai ke 5 itu berapa detik berarti? 3 kali 3 gitu kan? Hasilnya 30. 30. Karena kan biasanya tuh grafik itu yang disembunyinya itu apa? Gayanya F. Tergantung, Mbak. Kadang-kadang di situ bingungnya. Ya, tergantung, Mbak. Pernah keluar soal begitu, udah sempat kita bahas juga kemarin itu. Ada 3-4 kali pembahasan itu soal itu. Coba nanti di Tapi saya masih bingung, Pak. Bingung menentukan ini GLB atau GLBB-nya ya? Pak Tri, Iya, Bu. kalau misalnya cari jarak itu kan ada lebih cepat jalannya kalau dia grafiknya V terhadap T. Cari aja luas permukaan, luas dari terus apa nih luas dari bangun yang ada di situ. Misalnya kalau jarak dari 0 ke 2 cari luas segitiganya. Kalau jarak dari 2 ke 5 cari luas persegi panjangnya. Seperti itu, Pak. Iya, Bu. Bisa, Bu. Mungkin yang dimaksud Pak Ramadan itu ini kan grafiknya kan V terhadap E, mungkin yang pernah beliau dapat soal itu bukan V terhadap E, mungkin grafik yang berbeda begitu. Yang grafiknya itu yang apa namanya? Yang gaya itu yang ada gaya mungkin ya. Iya betul. Yang ada gaya 0,2 itu ya Pak ya. Betul. Makanya saya enggak berani kasih apa rumus tadi bangun itu, karena variabel yang dikeluarkan dalam soal itu berbeda, maka konsep itu nggak bisa digunakan. Tapi konsepnya yang sama, itu Bapak Ibu harus bisa menentukan ini GLB atau GLBB, itu yang harus bisa diketahui dulu. Ketika udah tahu, maka kita bisa menentukan berapa. Namanya Dari konsep ya, Pak. modifikasi soal ya, seperti itu ya. Fisika. Oke. Itu uniknya fisika, Pak. Membuat senang. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Baik. Ini sudah pernah kita bahas ya ini ya, 1400 ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Nah, ini tadi ada yang tanya tentang ini. Modulus Young. Pak Jono ingin mendesain alat yang terdiri dari kombinasi bahan pada tabel di atas seperti gambar berikut. Ya. Oke, pertanyaannya urutan bahan yang tepat dari kiri ke kanan. Berarti dari ini kita terus dulu di sini dari kiri ke kanan, dari 1 2 3 ya. Oke. Konduktor. Jadi konduktor, ketika kita bicara tentang konduktor, itu ada 2 jenis konduktor. Ada konduktor panas. Kapan benar dikatakan memiliki konduktor panas? Dia dikatakan memiliki konduktor panas apabila nilai dari konduktivitas termalnya besar. Maka dia termasuk dalam konduktor panas. Dan sebaliknya, ketika konduktivitas termalnya kecil, maka dia termasuk isolator panas. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai sini? Bapak Ibu? Bisa Pak. Saya. Terus kapan dia dikatakan sebagai konduktor listrik ya? Konduktor listrik itu dia dikatakan sebagai konduktor listrik apabila dia memiliki hambat jenis ya yang kecil. Beda ya sama konduktor panas ya. Jadi konduktor listrik apabila dia memiliki hambat jenis yang kecil, dan sedangkan isolator listrik berarti dia memiliki hambat jenis yang besar. Oke ya. Kemudian dia Tulisan sekalian Pak. Kenapa Bu? Ditulisan sekalian. Isolatornya tah? Oke. Iya. Di mana ya? Bentar Bu. Kita tarik dulu aja. Oke, isolator berarti. Berarti dia memiliki isolator listrik. Berarti dia memiliki
Jenisnya besar. Jenis besar. Oke. Kemudian kaku. Kaku berarti dia memiliki modulus Young besar. Kalau dia apa? Elastis ya? Elastis. Nanti saya tulis lemes, beda persepsi nanti. Elastis berarti dia memiliki modulus Young yang kecil. Nah, sudah jelas sampai sini Bapak Ibu? Yang pertama ya, kita bahas ya di sini ya. Konduktor listrik dan panas. Berarti dia memiliki konduktor listrik, berarti dia memiliki hamba jenis yang kecil. Ini masuk ini berarti. Masuk ya. Min 8 ya. Kemudian ini konduktor panas. Konduktivitasnya besar. Masuk ini. Kaku. Nah, ini masuk. Berarti ini A. Yang kedua, isolator listrik. Berarti dia memiliki isolator tadi apa? Hamba jenis yang besar apa kecil? Besar. Isolator. Isolator besar ya. Berarti kalau dia memiliki yang besar, kemungkinan ada 3 gitu kan? Bisa B, bisa C, bisa D gitu kan? Isolator panas, berarti dia konduktivitas termalnya besar. Konduktivitas kecil. Isolator panas, oh iya kecil ya, isolator oke, berarti maaf isolator oke, berarti opsi yang ini, opsi yang B gugur, opsi yang D juga gugur. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Jelas Pak. Kaku nih Bu, kaku Bu ini Bu. Modulus yang besar. Besar, hara. Kok nggak ada? Ini B, Pak. B ya? Mengaku, Pak. B ya, bener B. Berarti tadi saya ulang. Yang pertama isolator listrik. Isolator listrik itu bisa B, bisa C, bisa D. Isolator panas berarti bisa B, bisa C. Gitu kan? Maka opsi yang D gugur. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi. Kaku. Ini 0,1 sama 50, maka yang mungkin adalah yang B. Berarti ini yang C gugur. Sampai sini bisa diterima Bapak Ibu? Pak, Bu? Bisa. Mencerna, Pak. Lagi mencerna. Oke, baik. Yang C, tinggal 2 ya. Yang C, isolator dan elastis. Elastis berarti dia kecil loh. Elastis berarti dia modulus Young-nya kecil. Yang ini, maka yang C. Nggak ada lagi yang elastis selain C. Berarti ini C. Maka kalau dari kiri ke kanan ya, urutannya adalah A, B, C. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Saya lanjut lagi. Ini, loop. Jika di sini ya, gambar berikut menunjukkan selai daun yang dilihat dengan mata telanjang dan menggunakan loop. Di sini tidak tertulis apakah dia berakomodasi atau tidak. Ingat ya Bapak Ibu ya, kalau bayangannya ketika melakukan pengamatan ini tidak bertemu seperti ini, maka ini dikategorikan adalah tidak berakomodasi. Oke Bapak Ibu, jelas? Jelas Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Kemudian yang kedua, maka pemeriksaan anguler berarti tinggal kita masukkan aja M sama dengan SN per F. Jadi tidak ada ininya, tidak ada plus satunya gitu kan. Oke, berarti di sini udah tinggal kita masukkan aja. SN-nya berapa? 25. Oke, sama dengan B
25 dibagi 10. Jawabannya adalah 2,5 kali. Oke, Pak. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau dia berakomodasi itu yang ditambah 1 ya Pak ya? Ditambah 1, betul. Berarti kalau tidak ada keterangan dia berakomodasi itu artinya dia tidak berakomodasi Bapak? Atau kita lihat dari gambarnya juga bisa tidak bertemu gitu ya Pak ya? Kalau disajikan gambar begini maka kita fokus ke gambarnya Bu. Iya Pak. Siap Pak. Paham Bu? Sampai sini paham Pak. Takutnya nanti lupa lagi. Oke, silakan. Ada Izin Pak. Silakan Pak. Berarti kalau gambar cahayanya tidak berpotongan, berarti itu kita anggap bahwa tidak berakomodasi gitu ya Pak? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Ada satu lagi nih Bapak Ibu. Pak, yang resonansi dong Pak, yang pendulum-pendulum itu. Sabar, ini mumpung saya masih ingat ya, terkait sama loop ya. Sebentar. Ini diingat-ingat Bapak Ibu ya. Pernah keluar soalnya Bu, Pak. Jika pengamatan menggunakan loop ya untuk mata berakomodasi maksimum, maka benda itu harus diletakkan di bawah fokus. Jadi kalau fokusnya 5, maka benda itu diletakkan sebelum angka 5. Tapi kalau misalkan di sini matanya dia tidak berakomodasi, maka benda harus gitu ya diletakkan tepat pada fokus. Nah, tambahnya ini Bapak Ibu. Pernah keluar soalnya masalahnya ini. Ya. Jadi biar ini cuma konsep aja Bapak Ibu. Cuma konsep aja ya. Jangan sampai dari ini kan kebetulan yang ditanyakan perbesarannya. Untuk soal loop ini yang kemarin sempat dimodifikasi, yang keluar bukan perbesarannya, tapi letak benda, di mana benda itu harus diletakkan agar diperoleh hasilnya maksimal ketika mata dia tidak berakomodasi, misalkan begitu. Maka jawabannya diletakkan tepat pada fokus. Fokusnya berapa? Kalau fokusnya 10 ya jawabannya 10. Tapi kalau misalkan di mana letak benda itu harus diletakkan pada pengamatan menggunakan loop untuk mata berakomodasi maksimum dengan fokus 10, maka jawabannya itu harus di bawahnya 10. Jelas Bapak Ibu? Siap, jelas. Ya? Pak, ini tambahan aja. Oke, baik. Tadi apa Bu? Yang ditanyakan tadi Bu? Resonansi. Resonansi Pak, yang pendulum itu loh Pak. Diurutkan aja Pak. Nanti nggak selesai. Besok udah tryout Bapak Ibu. Yang pendulum itu. Ini. Nah, ini Pak. Iya, ini Pak. Kenapa Bu? Pendulum manakah yang digunakan bila akan melakukan percobaan untuk meneliti apakah simpangan awal mempengaruhi periode? Oke, yang pertama hukum Mersenne ya. Hukum Mersenne itu Mersenne itu menyatakan bahwasannya hukum Mersenne itu pasti ingat nggak hukum Mersenne itu? Frekuensi sama dengan apa nih? 1/2L gitu ya. 1/2L, kemudian akar gitu ya, akar F dikali dengan L, F besar, F gaya ya, F gaya dikali dengan L per M. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Dari persamaan ini kita bisa menjawab permasalahan dalam soal. Bahwasanya ini kan periode gitu ya. Periode itu apa? Apa periode Bapak Ibu? T ya. T
sama dengan 1/F. 1/F. Artinya sangat berpengaruh sekali dengan frekuensi. Karena periode itu superfrekuensi. Oke, artinya dalam hukum Martian ini pendulum yang berpengaruh yang pertama adalah L. L itu apa? L itu adalah panjang tali, benar. Yang kedua F. F itu apa? Masa. Gaya. Gayanya. F itu adalah gaya tekannya ya. Karena ini digantung maka dia gaya yang dipengaruhi sama gravitasi atau gaya berat gitu kan. M itu apa? Massa. Nah, dari persamaan ini maka untuk menentukan pengaruh terjadinya resonansi, kita cari dulu di sini yang panjang talinya sama. Panjang talinya sama itu terdapat pada objek 1, objek 4, objek 5. Yang kedua, masanya harus sama. Maka yang jelas kita cari 4 dan 5 karena yang satu masanya 40 beda. Sehingga nomor 1 dia gugur. Oke. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Jelas? Ya. Bu Tresna silakan. Lalu Bapak hubungannya dengan periode itu bagaimana, Pak? Baik-baik saja, Bu. Waduh. Sampai sekarang masih sahabatan dia, senyum. Jadi gini, hubungannya apa sama periode? Mohon maaf, bentar Pak. Kalau dari persamaan itu menentukan apa namanya tadi panjang tali, gaya, masa itu paham kan? Emang ada yang berbanding lurus dan berbanding terbalik. Nah, hubungannya dengan periode ini gimana, Pak? Maka kalau persamaan ini kita ubah mencari per periode, maka T itu sama dengan 2L akar, tinggal dibalik aja, Bu. Akar itu ya. Akar apa ini? M per F. Iya, sudah. Jadi pengaruhnya apa? Ya sama. Periode itu ditentukan oleh panjang tali, ditentukan oleh massa benda. Iya. Ya Pak. Simpangan awalnya mana itu Pak? Apa Bu? Simpangan awalnya. Kan yang di 4 dan 5 simpangan awal berbeda. Itu simpangannya yang mana itu Pak? Berbeda itu. Untuk meneliti apakah simpangan awal mempengaruhi periode. Jadi ketika maksudnya simpangan awal ini Bu, ketika benda ini digetarkan, ketika benda ini diayunkan Bu, mana yang kira-kira terjadi resonansi yang akan sama-sama bergerak. Ketika Ibu menggetarkan bandul pada nomor 2, maka nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5 tidak akan bergerak Bu. Ketika Ibu mengayunkan bandul nomor 3, maka semua bandul juga tidak akan bergerak. Nah, ketika Ibu mengayunkan nomor 4, maka yang bergerak hanya nomor 5. Karena memiliki panjang tali yang sama dan memiliki massa yang sama. Begitu maksudnya, Bu. Ya, silakan Pak Hendro. Hanya untuk mengkonfirmasi konsep saya, Pak, ada yang keliru. Resonansi itu kan adalah suatu peristiwa turut bergetarnya benda lain akibat adanya sumber getar. Jadi bandul mana kira-kira yang akan bergetar ketika satu bandul lain yang bergetar. Gitu loh. Di sini kan yang dilihat adalah frekuensi alamiah. Artinya apa? Jika panjang talinya sama, bandul itu digoyangkan, maka bandul yang punya panjang tali sama juga akan ikut bergetar. Kuncinya di panjang tali aja, Bu. Tali dengan massa. Jadi di situ kan kalau bandul 4 digetarkan, itu bandul 5 otomatis pasti bergerak. Bandul 1, bandul 2, bandul 3 itu diam di situ. Ya, Pak Hendro, matur nuwun. Bapak Ibu yang lain monggo.
Terus Pak, kalau misalkan izin Pak Tri bertanya, kalau misalnya ini kan pertanyaannya kalau peneliti itu apakah simpangan awal mempengaruhi periode. Terus kalau pertanyaannya misalkan kan Pak masa beban pada ujung tali mempengaruhi periode, berarti jawabannya yang mana Pak? Masa beban Apakah masa beban pada ujung tali mempengaruhi periode? Nah, jawabannya kalau di antara bandul 1 sampai 5 itu yang mana, Pak? ya, masa beban mempengaruhi, Bu. Opsinya Semuanya mempengaruhi, Bu. Iya, maksudnya pilihannya itu loh Pak. Kalau ini kan simpangan awal mempengaruhi periode, berarti kan yang kita lihat itu adalah panjang tali dan masanya tadi resonansi kan Pak. Terus pilihannya A dan yang kita lihat itu antara 4 dan 5 dengan simpangan awal yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan kan Pak, yang ditanya itu masa beban pada ujung tali itu mempengaruhi periode. Nah, pilihannya yang mana Pak? Silakan Ibu Nepi, mau menanggapi atau pertanyaan baru ini? Oke, baik. Saya menjawab dulu tadi pertanyaan dari Ibu Yusti di sini. Misalkan pertanyaannya diubah. Penerimaan Iya, senjata Pak, yang itu maksud saya. digunakan bila akan melakukan percobaan untuk meneliti apakah masa ya? Apakah masa benda Mas. mempengaruhi periode? Sebenarnya tujuan percobaannya ini untuk apa sih? Coba, tujuan percobaan untuk apa ini? Tujuannya itu adalah untuk mengetahui terjadinya Resonansi. tujuannya ke arah sana. Jadi kita tetap sama, Bu. Kita ubah objeknya. Apakah masa beban mempengaruhi periode? Maka bandul mana? Ya tetap sama, jawabannya 4 dan 5, Bu. Karena bandul 4 dan 5 itu nanti akan terjadi resonansi. Bergetarnya suatu benda akibat getaran dari benda lain. Begitu, Ibu. Silakan Ibu Yusti. Berarti jawabannya itu tetap 4 dan 5 ya Pak ya? Walaupun istilahnya pertanyaannya itu yang ditanyakan itu pengaruh masa benda dan periodenya. Karena tujuannya untuk menunjukkan bandul mana yang terjadi resonansi, Bu. Oke, Pak. Pak Hendro, silakan. Menanggapi. Kasus ini kan yang perlu kita lihat itu adalah gejala alamiahnya. Gejala alamnya tuh gimana tuh kalau benda yang seperti ini? Oke, yang pertama gejala alamnya seandainya kalau bandul ini dalam kondisi diam semuanya. Kalau bandul 4 kita getarkan, buat bandul semua diam, tapi yang 4 kita simpangkan, berarti bandul lain dalam keadaan setimbang. Bandul 4 aja yang kita simpangkan, lalu kita lepaskan. Jadi dia untuk bergetar tuh. Bandul 4 bergetar, dan kemudian lama-kelamaan bandul 5 juga ikut bergetar. Artinya apa? Pergetaran bandul 5 akan mempengaruhi simpangan pada pergetaran bandul nomor 4 mempengaruhi ikut juga bergetar pada bandul nomor 5 sehingga berpengaruh pada periode. Ya kan? Nah, kalau dia sudah bergetar pada periodenya. Bandul 1, bandul 2 dan bandul 3 itu tidak akan bergetar. Artinya tidak ada pengaruh maupun frekuensi ataupun periode pada bandul 1, bandul 2 dan bandul 3. Itu. Gejala alamnya dilihat itu. Jadi kalau bandul 4 digetarkan, disimpangkan, bandul lain itu yang pertama-tama diam, yang akan ikut bergetar itu hanya bandul nomor 5. Jadi bandul nomor 5 bergetar, ya dia menyimpang juga. Nah, tapi simpangannya beda, gitu. Simpangannya beda gimana ya? Lebih kuat nomor 4. Dia kan, ya bandul nomor 5 ini kan hanya ikut bergetar aja itu. Karena mempunyai masa yang sama ya Pak ya? Iya. Ya. Oh iya. Terima kasih. Oke Pak. Jelas? Iya Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Baik. Oke, kita Sama-sama. lanjut lagi. Mana lagi ya? Yang gambar bumi Pak. Ini Pak. Jawabannya apa Pak? Ini ya. Ini Pak. Oke. Iya. Kita lihat gambar di sini. Variation of surface temperature. Jadi perubahan temperatur, perubahan suhu Bapak Ibu. Ya. Kita lihat di sini, ini gambar bumi yang dibelah ya. Di sini ada bagian utaranya ya. Sini adalah bagian utara.
Di sini adalah bagian selatan. Pertanyaannya, faktor yang menyebabkan laju peningkatan suhu di belahan bumi utara lebih cepat dibandingkan di bagian bumi selatan. Kita lihat, Bu. Utara ini suhunya, kalau kita lihat dari skala warna yang ditunjukkan, lebih hitam utara ketimbang selatan. Nah, yang dijadikan pertanyaan di sini, yang menyebabkan laju peningkatan suhu lebih cepat dibandingkan dengan bagian selatan. Apa yang menyebabkan? Yang jelas, peningkatan suhu itu karena aktivitas manusia, gitu kan. Nah, jadi aktivitas manusia, human activity. Sehingga jawaban yang tepat di sini itu jelas di sini adalah yang D. Karena ada aktivitas manusianya. Gejala alam itu memang menentukan kenaikan suhu tapi tidak secepat dari aktivitas manusia. Sehingga A, B, C, dan E itu masih kurang tepat. Yang tepat adalah yang D. Silakan Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke, baik. Apa lagi ya? Nah, ini tadi sudah saya kirim di grup ya. Infus Pak, cairan infus. Infus. Nah. Tindakan infus akan dilakukan pada seorang pasien yang memiliki tekanan darah 75 mmHg di atas tekanan atmosfer. Jika tabung cairan infus diletakkan pada ketinggian H di sini. Ini H. Yang menghasilkan tekanan hidrostatik kurang dari 75 mmHg. Kemungkinan yang akan terjadi adalah tekanan darah pasien mengalami kenaikan. Ini tidak ada kaitannya, Bapak Ibu. Cairan infus dari tabung tidak dapat mengalir masuk ke dalam pembuluh darah. Benar. Tekanan darah pasien mengalami penurunan, tidak ada kaitannya. Proses infus berjalan dengan baik, jelas tidak bisa berjalan dengan baik. Darah dari pembuluh darah pasien tidak mengalir ke selang infus. Tidak mungkin. Jadi, Bapak Ibu pernah mengalami infus ya? Atau pernah melihat orang diinfus ya? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ketika cairan infus itu diletakkan di atas pasien, maka cairannya itu akan mengalir masuk ke dalam tubuh. Betul? Sekarang kalau posisi infus itu diturunkan dari posisi tingginya, maka yang terjadi pertama adalah satu, bisa jadi cairan infus itu tidak masuk atau tidak jalan. Kalau diturunkan lebih rendah lagi, maka yang terjadi darahnya yang mengalir ke dalam cairan infus. Betul? Betul Pak. Nah, Betul Pak. konsepnya apa? Tekanan udara. Tekanan udara. Jadi udara itu dia mengalir dari tempat yang memiliki tekanan tinggi menuju ke rendah. Ketika infus ini kita letakkan di atas ketinggian atau di sini dijelaskan tekanan darahnya, orang pasien memiliki tekanan darah 75 mmHg. Berarti kan infus ini harus diletakkan di atasnya ini agar bisa mengalir. Jika tabung infus diletakkan pada ketinggian H yang menghasilkan tekanan hidrostatik kurang dari, nah ini kurang dari, maka jelas cairan infus dari tabung tidak dapat mengalir masuk ke dalam pembuluh darah. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Iya. Kata kuncinya kurang dari. Oke ya, jelas ya. Iya Pak. Jelas Pak, makasih Pak. Oke. Apa lagi ya? Selesai. Terbalik itu, dengan terbalik. Iya Pak, puas, yang puas Iya. dengan Oke. terang ini Pak. Oke, besarnya F adalah titik-titik. Oke. Kita lihat di sini, titik sikunya di sini. Tangan orang yang sudah memegang bola bermasa 4,2 kg dengan posisi lengan atas tegak ke atas
dengan lengan bawah mendatar. Diketahui massa lengan atas 2 kg dengan pusat massa 12 cm dari sumbu sendi. Jarak bola ke sumbu sendi siku 30 cm. Percepatan gravitasi 9,8 untuk menahan posisi lengan bawah mendatar otot tricep menggunakan gaya tarik F pada ujung tulang dengan jarak 3 cm dari sumbu. Besarnya gaya F adalah titik-titik. Nah, kita lihat di sini. Kita analisa satu persatu. Pertama, masanya di sini. Massa bolanya 4,2 kilo. Oke, kemudian massa lengan atas di sini, massa lengan atas itu memiliki massa lengan atasnya itu sama dengan 2 kilo. 2 kilogram. Oke. Terletak 12 cm dari sumbu sendi siku. Kemudian untuk menahan posisi lengan bawah mendatar, otot tricep mengerjakan gaya tarik F dari sumbu. Maka gaya, oke. Kita lihat di sini konsepnya pakai apa ini Bapak Ibu? Kuasa, Pak. Apa? Kuasa. Kaya. Kuas. Gimana? Kali F gitu ya, Pak. Gimana Bu? LK kali F itu ya Pak ya, sama dengan Kali LK gini toh? Sama dengan? iya Pak. W kali FB kali WLB ini. tambah iya gitu ya Pak. Terus Bu. Tambah W kali LB2 itu ya Pak ya. Coba Bu, nggak apa-apa kan kita nyoba. Nggak ada salahnya gitu Bu. F gitu Bu ya. F dikali dengan 3 Iya. sama dengan W beban ya. Iya, W-nya beban Pak. 4,2 Kali 10 itu 9,2 ya Pak ya. 9,8 Dikali ya, dengan 9,8 10 30 ya. Iya Pak. Ditambah dengan 2 dikali dengan 9,8 dikali dengan 12. Ini Bapak Ibu. Oke. Kalau 3-nya kita coret, Bisa. Pak. maka di sini tinggal F sama dengan 4,2 dikali dengan 9,8 dikali dengan 10 ditambah 2 dikali dengan 9,8 dikali dengan 4. 4. Dihitung ya berapa? Sama dengan 42 ditambah 8 dikali 9,8 sama dengan 50 dikali 9,8. 0 sama dengan 490. Iya Pak. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bingung ya? Ini Pak, dari mana 42 ditambah 8? Saya gunakan matematisnya di sini. Karena di sini ada 98, di sini ada 9,8, maka keduanya saya keluarkan. Oh iya. Saya keluarkan, maka menjadi persamaan. Kenapa kalau dikeluarkan? Malas ngitung Bu, Pak. Kan kita nggak pakai kalkulator gitu loh masalahnya. Dari 10 gitu ya. Nah, ini ditambah dengan 2 dikali dengan 4 gitu kan. Dikali, nah 98-nya saya keluarkan 9,8. Boleh, karena menggunakan matematika asosiatif ya. Jadi kita keluarkan karena ada 9,8-nya. Makanya 4,2 dikali 10 42, 2 kali 4 8. Kenapa kok ini saya jumlahkan? Karena mudah menjumlahkannya. 42 ditambah 8 50.
baru saya kalikan dengan 9,8. Hasilnya 490. Hanya teknis saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Jelas? Sudah ngantuk ya? Iya, Pak. Oke, Ibu silakan, Ibu Happy. Tuh. Ibu Happy. Oh, ketekan berarti ya. Baik. Ya, Ya. Pak, izin Pak. Gini, kan kalau di soal ini biasanya kalau soal ini insya Allah ngerti, tapi biasanya ada soal lagi Pak, F-nya itu diketahui, yang ditanya itu keuntungan mekanis ya Pak. Nah, untuk menghitungkan keuntungan mekanis itu kan biasanya LB per LK ya Pak. LK per LB gitu. Nah, sementara di sini soalnya itu LK-nya ini kan LB-nya kan ada LB1, ada LB2 gitu. Nah, bagaimana Pak kita ingin menentukan keuntungan mekanis jika ketemu soal yang seperti itu, Pak? Oke. Kemarin sudah sempat dibahas ya? Ada kan yang tanya demikian? Lupa? Kayaknya kalau saya nggak ketemu yang itu, Pak. Iya, soalnya memang ini belum pernah dikeluarkan. Yang ketemu 0,124 itu kan ya. Jadi hitungnya satu persatu nanti tinggal dibagi Bu. Kemarin begitu. Coba nanti soal yang kemarin sempat di-share di grup kita kasih solusinya biar bisa dipelajari. Karena kalau kita nggak menyajikan bentuk soalnya rumpang Bu. Ya, jadi kita menerawangnya terlalu jauh nanti. Saya menerawang ke A, Ibu menerawang ke B, nggak ketemu nanti itu akhirnya. Oke. Baik. Sudah cukup. Izin Ya, Pak, silakan Bu. masih soal yang tadi Pak. Kalau pada gambar itu Pak, bisakah ditunjukkan yang mana LB yang 1, kemudian LB2 yang mana Pak? Kalau pada gambar. LB1 yang mana, LB2 yang mana pada gambar. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat di sini untuk arah gayanya di sini. Jadi yang pertama, karena di sini ya beban yang dimaksud dalam soal ada 2. Oke. Beban ada dua jenis. Yang pertama itu adalah beban benda. Yang kedua adalah beban lengan. Kenapa? Karena lengan punya massa, makanya dimasukkan dalam sebuah beban. Sehingga gaya otot tricep tadi akan menopang kedua beban, baik itu beban benda maupun beban lengannya. Jadi di sini beban benda sama beban ini, lengan itu akan ditopang sama kuasa dari tricep. Makanya jadinya persamaannya F kali LK sama dengan W kali LB1 dikali W kali LB2 begitu Ibu. Baik Pak, Jelas? paham. Paham ya? Oke, baik. Ya, Pak. Ada lagi? Cukup Bapak Ibu? Sudah siap TO-nya? TO besok kita buka 2 hari ya Bapak Ibu ya. Kita buka hari. Jadi rumus yang dipakai tetap sama Pak Tri ya. Cuman gambar saja yang dibolak-balik ya. Terima kasih. Kalau bisa fisika dibahas semua Pak. Udah tidur semua. Nanti Ibu ini ya, Ibu lihat lagi di channel YouTube-nya udah ini kok Bu. Udah kita ready banyak soal di situ. Tinggal kita ini aja. Kan ada berapa video itu di sana. Jadi soalnya juga beragam kok di situ kok. Insya Allah. Bapak mohon izin lagi Pak. Silakan Bu. Saya masih ada kesulitan dengan soal mengenai pipa organa itu Pak, yang terbuka dan tertutup. Saya kebetulan juga tidak mengikuti full toh Bapak, jadi mohon pencerahannya untuk yang pipa organa. Baik, saya ulas sekilas aja Bu ya untuk pipa organa. Pipa organa itu terbagi menjadi 2. Ada 2 jenis.
Yang pertama adalah pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka berarti kedua lubang terbuka, Bu, ya. Ya, kalau pipa yang tertutup berarti kedua lubangnya salah satu lubangnya tertutup begitu ya. Persamaannya adalah gimana kemarin Bapak Ibu persamaannya? Sama dengan F sama dengan dalam kurung N plus 1 plus 1. N plus 1, oke. dikali V Dikali dengan V per 2L. L itu apa, Bu? Panjang. Umumnya ya, oke, benar. Terus kemudian kalau yang pipa organa tertutup, ya, pipa organa tertutup itu berarti salah satu lubang tertutup. Tertutup ya. Nah, sehingga berlaku F itu sama dengan berapa, Bu? 2N. Di depan N tinggal masukin 2 ya. Gitu ya. Dikali dengan V per 2L. 4L. 4L. Ya, hati-hati ya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, ada yang namanya nada apa itu? Nada dasar. Oke, terus habis nada dasar, nada apa lagi, Bu? Nada atas pertama. Nada atas pertama. Berarti ada nada atas kedua gitu kan. Ketika nada dasar berarti kita tahu N-nya sama dengan 0. Ketika nada atas pertama berarti N-nya sama dengan 1 gitu kan. Nada atas pertama itu tidak sama dengan nada pertama. Beda, Bu, ya. Awas, ini yang perlu digarisbawahi. Nada pertama itu berarti N-nya berapa? 0. Awas ya. Kalau ada nada atas pertama, ada atasnya berarti N-nya 1. Tapi kalau misalnya cuma dikatakan dalam soal nada pertama berarti ya nada dasar yang dibahas yaitu N sama dengan 0. Oke, Bapak Ibu. Kalau yang kuit itu Pak, Kalau F-nya nada atas kedua, N-nya sama dengan 2. Nada atas kedua, N-nya 2, bener, Bu. Kalau Queen sudah pernah kita kupas juga, Bu. Queen jadi apa? Kenaikan nada-nada Bu ya. Nada apa? Pada apa itu? Ada third, ada Queen, ada second gitu ya. Itu ada perbandingan frekuensi, Bu. Perbandingan frekuensi pada nada-nada, Bu. Itu ada. Coba nanti dilihat di videonya. Sudah sempat kita kupas. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Bu. Ada lagi, Bapak Ibu? Baik, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Semangat, ketemu lagi kesempatan yang datang. Saya Eri Bilaterik Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi